Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmatnya, segala karunia-Nya. Dan khususnya pagi ini atas izinnya kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mudah-mudahan sehat walafiat. Kali ini akan kita bahas Allah al-akhir, yaitu Allah yang maha akhir. Tersebut di dalam surah yang sama dengan ketika kita membahas Allah al-awwal, yaitu surah Al-Hadid ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang maha pertama, maha terakhir, maha zahir dan maha batin. Dan dia itu sangat mengetahui, maha mengetahui terhadap semua hal. Al-Wasit menafsirkan al-akhir dengan al-baqi ba'da halaki wa fana'i jami'il mawjudat. Allah al-akhir itu adalah Allah yang kekal setelah semua yang maujud ini halak, hancur, wafana, dan fana. Al-Jalalain menafsirkan al-akhir adalah ba'da kulli syai'im bila nihayah. Kalau yang al-awal itu Al-Jalalain dalam tafsirnya bila bidayah, maka al-akhir artinya bila nihayah. Allah itu enggak ada akhirnya sesungguhnya. Allah selalu ada, al-baqi. Ada hadis yang sama dengan yang kita bahas pada Allah al-awwal, yang merupakan doa kita untuk tidak memerlukan waktu yang banyak. Kita refer saja, kita rujuk saja doa itu. Yang intinya bahwa akhir itu wa antal akhir falaisa ba'daka syai'. Anta Allah engkau akhir falaisa ba'daka syai', karena tidak ada sesuatu sesudah engkau. Dan An-Nabi Lusi merumuskan al-akhir, Allah al-akhir adalah Allah al-muttasifu bil baqa. Ya, karena Allah bersifat akhir, maka Allah itu kekal. Yang sesungguhnya kalau kita dalam perspektif dunia, nggak ada penghabisannya seperti Jalalain tadi. Bila nihayah. Wal akhiriyatu huwa al akhiru alladzi laisa ba'dahu syai'un. Sama dengan
al-awal. Akhir karena Allah paling terakhir yang sesudahnya nggak ada lagi sesuatu. Wal akhir al-baqi ba'da fana'i khalqih. Disebut akhir karena sesudah makhluk-makhluknya itu fana, makhluknya nggak ada, Allah masih ada. Menarik uraian dari Imam Ar-Razi yang dikutip oleh An-Nabilusi. Wal akhir bilantiha. Allah itu al-akhir dengan tidak ada ujungnya, tidak ada habisnya. Wal akhir ba'da kulli syai'. Allah al-akhir sesudah segala sesuatu fana, zawal. Wal akhir ba'da kulli syai'in bil abadiyah was sarmadiyah. Nah, akhirnya Allah itu abadi dan terus menerus. Wal akhir muakhiru kulla akhir. Allah itu akhir karena Allah yang mengakhiri semua yang akhir. Sehingga sesudah itu enggak ada lagi kecuali Allah. Wal akhir litaujih minal fana wal adam. Allah itu al-akhir untuk mengarahkan bahwa yang fana dan yang adam itu sesungguhnya akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah al-akhir adalah Dia yang tidak ada sesuatu lagi sesudahnya. Dia adalah tempat kembalinya segala sesuatu. Semua makhluk Dia yang menciptakan, karena itu semuanya adalah miliknya. Dan makhluk itu karena milik Allah akan kembali kepada Allah. Inna lillahi. Bagaimana berakhlak, meneladaninya. Ayyuksira dzikra hadzal ismi hatta yatajalla liqalbihi nurul zahir. Kita mesti banyak-banyak membaca Asmaul Husna, Al-Akhir dan Al-Awal dan lain-lainnya itu supaya menjadi tajalli, menjadi tampak di hati cahaya kenyataan, cahaya Allah Az-Zahir. Itu poin pertama. Poin kedua adalah wa ayyafirra min daril fana ila daril baqa. Anda harus bisa berlari sejak sekarang ini. Harus move on ke akhirat. Meskipun kita masih di dunia dalam pengertian orientasinya. Karena akhirat itulah yang al-baqa, yang kekal. Melakukan semua ibadah dan amal soleh yang ditujukan kepada hari akhir. Itulah yang disampaikan oleh Prof. Quraisy. Yakni berharap dapat berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala di hari akhir. Itu yang disebut liqa Allah fil yaumil akhir. Kemudian ada al-aidah, ada nasihat. Iyyakum an tatawahhamu anna kulla musi yu'aqibu fid dunya. Anda jangan punya waham, jangan punya asumsi yang tidak benar bahwa setiap orang yang salah itu akan dijatuhi siksa di dunia. Tidak. Memang ada, tapi al-baqin yang lain lebih banyak. Allah Azza wa Jal yu'aqibu ba'dal musi'in rad'an lil baqin. Allah menjatuhkan siksa kepada sebagian saja dari musi'in supaya akan menjadi perhatian, menjadi pemikiran bagi orang-orang yang belum dijatuhi siksa. Jadi kalau kita salah, lalu
Allah diem saja, tidak ada akibat dari kesalahan kita ini dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus segera kembali supaya akibat itu tidak akan muncul sekali, tapi akan diampuni oleh Allah. Wa yukafi'u ba'dal muhsinin tasji'an lil baqin. Dan Allah itu memberi balasan kepada orang-orang yang baik di dunia ini untuk memotivasi yang lainnya. Jadi orang itu kok baik sekali maka hidupnya sejahtera. Itu yukafi'u ba'dal muhsinin. Jangan lupa, meskipun kita baik kadang-kadang belum tentu sesejahtera dia. Oleh karena itu kita harus punya motivasi untuk menjadi baik dengan melihat orang itu. Barangkali di kali yang lain kita akan seperti dia. Begitu. Kemudian bahwa orang baik dan buruk nggak bisa diukur dengan di dunia ini dengan adanya kebaikan yang merupakan imbangan dari perbuatan baik atau keburukan imbangan dari perbuatan buruk. Karena Allah tidak selalu menjatuhkannya di dunia ini. Karena siksa dan pahala Allah yang sesungguhnya itu adalah di akhirat nanti. Demikian mudah-mudahan taujih dari inti penjelasan ini, arahan dari penjelasan ini, supaya orientasi kita move on untuk akhirat. Dengan orientasi yang ke akhirat itu akan menjadikan kita di dunia ini menjadi orang yang ikhlas. Ikhlas itu merupakan rasionalitas tertinggi di dalam beramal. Jadi kalau kita beramal belum mencapai keikhlasan, itu amal kita masih belum rasional. Amal kita masih dikuasai oleh hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita itu kadang-kadang menjadikan kita beramal supaya kelihatan orang lain, supaya didengar orang lain, supaya disuka orang lain, disuka siapa lagi. Yang dengan disuka itu kita berharap sesuatu dari dia. Itu tidak tepat. Yang tepat dan rasional adalah amal itu harus ikhlas. Apapun yang kita lakukan hanya karena dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah rasionalitas tertinggi dalam setiap amal kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.